Jadi di sinilah yang tersurat sudah disuratkan, karena ada yang menyuratkan takdir. Yang tersirat belum ada yang menuliskan sebagai suratan takdir. Makanya ada kitab tersurat dan ada kitab tersirat. Siapa yang berani mengambil kitab tersirat, atau siapa yang bisa membaca kitab tersirat, atau siapa yang berani menuliskan kitab tersirat menjadi tersurat? Monggo nih para ahli pakar, alim ulama, atau mungkin apapun lah bahasa. Silakan, saya kasih mimbar ini. Secara panjang para leluhur kita ketika mengelola memimpin negeri ini, kemudian datang bangsa-bangsa lain ya pada waktu itu mungkin secara eksplorasi Inggris, Eropa ya, benua Eropa. Jadi, bangsa Eropa semuanya terpikat karena sumber daya alam, keberagaman sumber daya alam negeri kita dan keberagaman sumber daya manusia, kultur dan budayanya. Itulah yang menjadi perhatian kita. Apakah sejarah dulu ingin terulang kembali? Kalau dulu bangsa barat kita dari mulai Belanda ya, kemudian Jepang, lalu setelah berangsur-angsur dari generasi ke generasi, apakah kita juga akan mengalami hal yang sama di saat ini dengan datangnya Cina kembali ya, dalam jumlah yang besar, eksodus ya, karena sumber daya alam kita besar, kemudian luas, negeri ini luas, sedangkan Cina sendiri mengalami masalah populasi. Nah ini yang perlu kita jadikan PR besar juga bagi kita semuanya, bagi para pemikir-pemikir, para ahli tata negara dan yang lain. Sama pandai, begitu banyak para ahli, begitu banyak para cendekia, begitu banyak para orang yang berpengalaman. Namun kenapa negeri ini masih seperti ini? Kenapa permasalahan supremasi kepemimpinan masih belum bisa dihadapi atau belum bisa diselesaikan dengan jiwa yang besar hati, kemudian dengan pikiran yang sudah dilandasi dengan rasa yang saling menghargai, atau hal-hal yang bersifat boleh dikatakan ya kita memiliki hati lah. Saya lihat selama ini ya, apa yang menjadi pembahasan topik-topik itu ya, baik di tingkat tinggi maupun tingkat di bawah, selalu tidak terfokus kepada satu visi dan misi tujuan. Kemudian apa inti yang harus dikerjakan, resolusinya itu belum saya bisa rasakan benar-benar, karena kenyataannya ya kan, kenyataannya kalau kita berbicara mengenai sepak terjang dan yang lain-lain, kita tahu bahwa dari zaman ke zaman selalu ada perubahan-perubahan, dari mulai revolusi dikatakanlah, revolusi kemudian reformasi. Nah sekarang tiba saatnya, karena dalam era atau perkembangan zaman era itu ada revolusi, reformasi. Revolusi itu perubahan-perubahan yang mendasar, kemudian reformasi itu ya perubahan-perubahan bentuk, menyempurnakan bentuk-bentuk yang tadinya dari porak-poranda kemudian dibangun tapi masih belum serasi, makanya perlu direformasi, reform itu secara lahiriah dan batiniahnya. Kemudian itu sudah kita lalui, tinggal kita resolusi. Nah, resolusi untuk sistemnya. Setelah kita bangun, bentuknya kita tahu, reformnya, oh bentuknya seperti ini, lalu tinggal sistemnya bagaimana. Itu yang menjadi PR kita juga, generasi penerus negeri ini. Nah, semuanya sudah berbicara dari pesan-pesan leluhur, namun bagaimana? Nah, siapa
kapan, di mana. Ini yang menjadi PR besar negeri ini yang harus kita selesaikan. Monggo terserah mau berapa lama, mau sesuai dengan apa ramalan atau kita ingin meneruskan takdir. Tuhan sudah memberikan kita, tinggal kitanya bagaimana. Generasi negeri ini bagaimana, apakah generasi ini berani menulis takdir atau hanya mengikuti ramalan-ramalan saja yang tidak tahu kapan itu akan. Yang tersurat sudah disuratkan, karena ada yang menyuratkan takdir. Yang tersirat belum ada yang menuliskan sebagai suratan takdir. Makanya ada kitab tersurat dan ada kitab tersirat. Siapa yang berani mengambil kitab tersirat, atau siapa yang bisa membaca kitab tersirat, atau siapa yang berani menuliskan kitab tersirat menjadi tersurat. Monggo nih para ahli pakar, alim ulama atau mungkin apapun lah, bahas. Silakan, saya kasih mimbar ini, mimbar bebas gitu. Kalau kita hanya mimbarnya sebesar podium 1 kali berapa meter tingginya, cuma ya nggak ada 2 meter, itu belum cukup untuk membahas mimbar Allah, untuk membahas mimbar para leluhur seluas jagat. Kalau kita bicara masih di atas sajadah 1 kali 80 cm, belum cukup kita untuk membahas kebesaran Tuhan. Kalau sajadah panjang ya, yang terbentang antara jagat ini belum kita bisa sujudi sebagai bentuk kebesaran Tuhan yang bisa menciptakan bangsa yang besar, generasi yang besar. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, yaitu pesan dari beliau-beliau yang harus saya sampaikan kepada generasi negeri ini. Silahkan, Tuhan sudah memberikan mata pena kepada kita semua. Tuhan sudah memberikan pelajaran kitab yang tersurat dan kitab yang tersirat. Yang tersurat sudah disuratkan, tinggal generasi ini mau menuliskan kitab yang tersirat atau tidak. Itu saja dari saya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam dari beliau-beliau, salam Sri Rahayu Nuswantara, salam segitiga emas Juklus. Saat ini kita melihat kondisi situasi negeri ini seperti ini. Ini yang paling utama. Apa langkah kita rakyat negeri ini, terutama sekali karena mungkin pola ya tingkah petinggi-petinggi atau mungkin pemimpin yang seharusnya menjadi mandat atau yang menjadi amanah bagi rakyat untuk menahkodai, memimpin negeri ini, menata negeri ini, tetapi ternyata keadaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Itu langkah yang bagaimana yang harus kita pikirkan. Ini yang menjadi pemikiran utama yang harusnya kita pikirkan bersama, menjadi PR besar bangsa. Salam jumpa kembali, salam Sri Rahayu Nuswantara, salam segitiga emas Juklus Sumarbari. Kesempatan kali ini mudah-mudahan saudara-saudari saya semuanya ya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan, bimbingan dan juga penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Di kesempatan kali ini juga saya ingin menekankan kembali tentang apa yang sudah saya sampaikan kemarin. Apa yang menjadi permasalahan terbesar negeri ini, yaitu kita belum memahami konteks terhadap falsafah dasar hidup kita, ya, dasar hidup bangsa ini, dari mulai sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sejauh mana, sebesar apa, ya, kemudian semaha kuasa apa Tuhan itu yang selama ini kita agungkan sebagai Sang Maha Pencipta, tentunya memiliki atau menciptakan beraneka ragam makhluk.